Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Alladzi hadana lil imani wal islam wa akramana bi syari'ati nusukil haji ilal baitil haram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa min sairi khalqihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami ummati. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa fa'alu ma'muratihi wa truku manhiyatihi. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tiada ungkapan lain yang harus kita ucapkan selain kalimah thayyibah alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala anugerah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Di antara nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu adalah nikmat kasih sayang dari Allah berupa umur panjang, kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu dan berkumpul di tempat yang insya Allah mulia dalam suasana Hari Raya Idul Adha. Kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga banyak saudara-saudara kita yang saat ini terbaring dalam kondisi sakit sehingga tidak bersama-sama kita beribadah di tempat yang mulia ini. Selain bersyukur, mari kita maksimalkan nikmat-nikmat untuk senantiasa menjalankan misi utama kita diciptakan di dunia ini, yakni beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah ini juga merupakan wujud syukur dalam tindakan yang akan menjadi nikmat-nikmat akan tetap kita nikmati, dan lebih daripada itu niscaya nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjadi jiwa-jiwa yang pandai bersyukur, berupa syukur dalam ucapan, syukur dalam hati, dan juga syukur dalam tindakan kita atas semua nikmat. Dan kita berdoa semoga senantiasa kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dawam diberikan taufik dan hidayah. Juga kita doakan saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita, semoga di alam barzakh ditempatkan di tempat yang penuh dengan keriduannya, itulah raudhah min riyadil jinan. Tak lupa juga saudara-saudara kita yang terbaring sakit, kita doakan semoga diangkat segala penyakitnya dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada setiap hari raya Idul Adha kita tidak akan lepas dari 3 ibadah yang mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu pertama ibadah sholat Id,
dua ibadah kurban, dan yang ketiga ibadah haji. Selain memupuk ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tiga ibadah ini mengandung banyak nilai-nilai dan hikmah yang mampu menjadikan kita pribadi yang baik dan semakin dicintai Allah. Di antara nilai tersebut adalah kepasrahan diri atau bahasa agamanya yaitu tawakal secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah memasrahkan setiap perkara hanya kepada Allah. Pasrah kepada Allah, memilih menjadikan Allah sebagai zat yang memutuskan seluruh hasil dari setiap perkara yang dihadapi seorang hamba, setelah tentunya kita berikhtiar dan berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wallahu a'lam." Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri kepadanya. Pada kesempatan ini, mari kita resapi nilai-nilai kepasrahan diri atau tawakal kepada Allah dari tiga ibadah yang identik dengan hari raya Idul Adha. Yang pertama, sholat sunnah Idul Adha. Ibadah sunnah Idul Adha ini serasa harus dan wajib dilakukan oleh umat Islam pada momentum Idul Adha. Jamaah mulai dari yang tua, muda, anak-anak berbondong-bondong menuju masjid musola untuk melaksanakan sholat 2 rakaat ini. Sejak awal melaksanakannya, kita sudah memasang komitmen, kepasrahan diri serta menegakkan bahwa sholat yang kita lakukan semuanya hanya karena dan untuk Allah. Dalam sholat kita fokus menyerahkan sholat, menyerahkan hidup dan mati kita hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nilai-nilai kepasrahan ini juga harus kita teruskan di luar sholat dan dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kepasrahan ini juga harus tetap diiringi dengan ikhtiar atau usaha. Bukan hanya pasrah begitu saja. Jika kita sudah berusaha dan pasrah kepada Allah, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah setelah melakukan ikhtiar ataupun usaha, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ibadah yang kedua dalam hari raya Idul Adha adalah ibadah kurban. Kurban merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat bahwa kita sudah diberi nikmat yang banyak dalam kehidupan ini. Hal ini tertuang dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Inna a'tainakal kautsar. Wallahu a'lam. Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selain memiliki dimensi vertikal, yakni semakin mendekatkan diri kepada Allah, kurban juga memiliki dimensi sosial, yakni berbagi rizki dengan orang lain. Dalam ibadah ini kita harus mengeluarkan uang untuk membeli hewan kurban dan dibagikan kepada orang lain. Tentu tidak semua orang mau mengeluarkan hartanya untuk melakukan kurban ini. Masih banyak orang-orang yang terkadang tidak rela dan perhitungan dengan hartanya sehingga tidak mau berkurban di hari raya yang mulia ini. Padahal al-udhiyatu afdalu minas shadaqah. Kurban itu pahalanya lebih utama daripada sedekah. Hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, ibadah haji yang identik dengan raya Idul Adha. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Di sini kita juga diajarkan nilai-nilai kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Saat kita menjalankan ibadah haji,
harus jauh-jauh pergi ke tanah suci Mekah, meninggalkan orang yang kita cintai dan memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga harus merelakan diri untuk mengeluarkan banyak harta agar bisa pergi ke Baitullah, menyempurnakan keislaman kita dengan melaksanakan ibadah haji. Bukan hanya dari sisi materi, saat ini kita juga mengetahui bersama betapa panjangnya waktu antrian sampai belasan tahun, bahkan puluhan tahun agar kita bisa berangkat haji. Ini mengandung hikmah bahwa kita harus berusaha untuk bisa berangkat ke tanah suci dengan upaya mendaftarkan diri. Lalu setelah itu kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Demikianlah nilai-nilai kepasrahan diri kepada Allah yang terkandung dalam 3 ibadah di hari raya Idul Adha. Semoga kita senantiasa bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dan kita dawam diberikan taufik hidayah hingga kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yada wa qarrar. Ahmaduhu an khalaqa wa sawwar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan yathqalu bihal mizanu fil mahsyar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulullahil mab'uts ilal aswadi wal ahmar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi faizina bisyarafil afkhar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram bi ahsanil hal. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min
yu'tikum wa la